Misalnya siksa kubur atau mati orang itu, jasad kita mati lalu hidup lagi, itu akal tidak bisa menerima. Maka Allah memberikan kepada kita namanya hidayatun diniyatun. Hidayah diniyah. Apa hidayah diniyah ini? Hidayah diniyah ini adalah berupa keyakinan-keyakinan yang bersumber dari agama, dari ajaran, dari dogma agama yang diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi serta para ulama warasatul anbiya. Apa itu? Yaitu memberikan bimbingan terhadap akal, terhadap jangkauan akal yang tidak bisa dijangkau oleh akal yang sangat terbatas itu. Menjelaskan tentang surga, tentang neraka, itu akal tidak mungkin. Bagaimana? Karena nggak pernah lihat, tidak ada sebab akibat. Nah, berupa keyakinan-keyakinan. Dengan kata lain, maka antara akal dengan agama ini seiring sekata. Maka akal ini berfungsi untuk menghidupkan agama dan agama ini berfungsi untuk meluruskan akal. Maka Nabi mengatakan ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Kita lanjutkan tentang hidayah. Hidayah berbeda dengan pengetahuan tentang hidayah. Maka al-ma'lumat fil hidayah itu berbeda dengan hidayah nafsuha. Hidayah itu yaitu pengetahuan tentang hidayah. Nah, untuk apa pengetahuan tentang hidayah itu? Ya diperuntukkan bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Atau orang yang sudah mendapatkan hidayah atau berada di dalam pemberi hidayah itu, lalu ada orang ingin tanya, misalnya saya contohkan tadi, saya ingin ke rumah Papi Ong di Surabaya, atau saya sudah berada di rumah Papi Ong Surabaya, lalu ada teman-temanku yang menginginkan ingin pergi ke rumah Papi Ong. Nah, maka barulah saya rumuskan pengetahuan tentang pergi ke Papi Ong. Rumusan-rumusan pergi untuk sampai di Papi Ong itu namanya pengetahuan tentang hidayah. Maka Al-Maraghi membagi hidayah itu atau petunjuk itu menjadi 4, yaitu hidayah fitriyah. Hidayah fitriyah ini diberikan oleh Allah pada saat manusia ini lahir. Masih kecil, maka hidayahnya berupa hidayah fitriyah. Menurut John Locke namanya insting. Apa insting itu atau hidayah fitriyah itu? Yaitu insting ini diberikan pada setiap siapapun, termasuk hewan, termasuk manusia. Kalau misalnya seseorang bayi yang dia itu merasakan sesuatu yang tidak enak, maka ada insting yang mendorongnya untuk misalnya menangis. Lalu tangisan itu sang ibu merespon, oh ini ada sesuatu yang tidak beres pada bayi ini, misalnya popoknya basah atau atau pipis dan lain sebagainya, atau digigit nyamuk dan lain sebagainya. Lah ketika diatasi problema itu, maka dia diam dan tenang, tentram. Nah ini respon semacam itu disebut dengan hidayah fitriyah, yaitu hidayah fitriyah. Nah, jadi misalnya maka yang pertama tadi adalah hidayah fitriyah kan, hidayah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang baru lahir, termasuk hewan, gitu. Jadi ketika si bayi merasakan sesuatu yang tidak enak, maka ada hidayah fitriyah, ada insting, ada dorongan pada diri bayi itu menangis misalnya responnya. Lalu direspon baik oleh sang ibu, tentu tahu ada satu rasa yang dimana seorang ibu itu biasanya menangkap, oh ini minta mimi, oh ini dan lain sebagainya. Nah, itu namanya hidayah fitriyah, hidayah pembawaan sejak lahir. Nah, hidayah fitriyah saja tidak cukup. Hidayah fitriyah itu hanya bisa merespon sesuatu yang timbul dari dalamnya orang itu, dari bayi itu, dari hewan itu. Nah, sesuatu yang di luar diri bayi tidak bisa direspon. Maka Allah pun memberikan kepada diri kita ini namanya hidayah hawasyiyah yang diwakili oleh panca indera. Misalnya penglihatan, ya toh. Yang di luar kan dilihat pemandangan dan lain sebagainya. Lalu pendengaran suara,
Lalu untuk mengecap ya, misalnya rasa manis, asin, dan lain sebagainya itu. Lalu dan lain sebagainya disebut dengan panca indera. Akan tetapi panca indera ini pun juga terbatas sekali. Misalnya pandangan ini jauh itu menjadi gangguan. Contoh misalnya rel kereta api itu semakin jauh, pandangan kita akan mengatakan semakin menyempit. Ya. Jarak yang jauh itu pandangan kita akan berubah. Objektivitasnya, subjektivitas terhadap objek menjadi berubah. Kesimpulan subjek terhadap objek menjadi berubah oleh karena jarak itu. Contoh misalnya seseorang yang di pucuk gunung ya, tingginya misalnya orang itu 165, dia berada di jauh seperti hanya 20 cm. Nah sekarang apakah orang itu menjadi 20 cm? Tidak kan? Pandangan kita aja mengatakan bahwa ini kecil. Contoh misalnya kalau kita naik kereta api, lalu kita melihat pohon-pohon yang ada di luar. Pandangan kita mengatakan bahwa yang jalan itu bukan kereta api yang kita tumpangi, tapi pohon-pohon itu. Nah demikian pula pendengaran. Semakin jauh, gitu, maka pendengaran semakin kecil. Apakah suaranya semakin kecil? Volumenya kecil? Tidak. Tapi jarak jauh itu pendengaran kita menjadi berkurang. Jadi padahal suaranya tetap tidak berkurang, tapi telinga kita mengatakan berkurang. Lah, panca indera ini menjadi misalnya pengecap ya, rasa manis. Manis itu ketika kita sehat, tapi ketika kita sakit yang manis pun menjadi pahit, ya enggak? Maka objektivitas simpulan subjek terhadap objek ini menjadi berubah ketika kondisi subjek ini terjadi sesuatu, jarak atau apa dan sebagainya. Maka objektivitas menjadi terganggu oleh karena keadaan subjek kita. Maka oleh Allah diberikan pada kita ini hidayah pada tingkat ketiga, yaitu hidayatun aqliyatun, hidayah akal. Apa akal ini atau rasional ini, rasio ini fungsinya adalah meluruskan terhadap simpulan-simpulan yang disimpulkan oleh hawasyah kita, oleh panca indera kita. Misalnya suara tadi ya, semakin jauh kan kayak semakin kecil. Nah, lalu akal kita mengatakan bukan, suaranya volumenya tetap. Hanya karena jarak jauh itulah maka telinga kita seolah mengatakan kecil. Demikian pula pandangan kita ketika melihat rel kereta api, seolah-olah menyempit. Lalu akal kita meluruskan, loh tidak, rel kereta api ukurannya tetap, lebarnya tetap. Hanya pandangan kita saja yang berkesimpulan demikian itu. Maka fungsi akal ini adalah meluruskan terhadap kesalahan-kesalahan simpulan yang disimpulkan oleh panca indera kita yang sangat terbatas itu. Nah, tapi hidayah akliyah ini pun juga terbatas. Rasional kita ini sangat terbatas. Kenapa? Dia hanya bisa menangkap, menyimpulkan sesuatu yang bersifat sebab akibat. Ya. Sesuatu yang bersifat fisikal di luar diri kita, material. Sesuatu yang imaterial, metafisik misalnya tidak bisa dijangkau oleh akal sehat. Contoh misalnya siksa kubur atau mati orang itu, jasad kita mati lalu hidup lagi, itu akal tidak bisa menerima. Maka Allah memberikan kepada kita namanya hidayatun diniyatun. Hidayah diniyah. Apa hidayah diniyah ini? Hidayah diniyah ini adalah berupa keyakinan-keyakinan yang bersumber dari agama, dari ajaran, dari dogma agama yang diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi serta para ulama warasatul anbiya. Apa itu? Yaitu memberikan bimbingan terhadap jangkauan akal yang tidak bisa dijangkau oleh akal yang sangat terbatas itu. Menjelaskan tentang surga, tentang neraka, itu akal tidak mungkin. Bagaimana? Karena nggak pernah lihat, tidak ada sebab akibat. Nah, berubah keyakinan-keyakinan. Dengan kata lain, maka antara akal dengan agama ini seiring sekata. Maka akal ini berfungsi untuk menghidupkan agama, dan agama ini berfungsi untuk meluruskan akal. Maka Nabi mengatakan ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalahu. Agama ini hanya diperuntukkan bagi orang yang punya akal yang hidup, punya akal yang sehat. Nah, bagi orang yang tidak berakal, maka
baginya bebas, tidak ada agama. Artinya apa? Bahwa beragama pun itu harus tetap menggunakan akal sehat, tidak boleh emosional. Kenapa? Karena penipuan atas nama agama ini ya, orang kalau hanya percaya doang, spiritual doang, percaya tanpa mempertimbangkan akal, ini akan mengalami banyak kerugian. Kenapa? Karena manusia itu dalam berinteraksi sosial dibekali oleh nafsu. Manusia itu materialistik, siapapun. Manusia itu hedonistik, siapapun. Apa hedonistik itu? Pengen enak. Hedonistik itu libido seksual. Materialistik itu perut. Itu manusia siapapun manusia itu terbawa, terdorong oleh materialistik perut dan hedonistik libid. Nah, kalau akalmu tidak kau gunakan dalam beragama, ketika Anda mengikuti tokoh agama, Anda akan menjadi korban libido seksual, Anda akan menjadi korban materialistik oleh orang yang menumpang agama atas nama untuk orang yang mencari keuntungan material, mencari keuntungan libido seksual atas nama agama. Oleh karena itulah maka ketika kita beragama ini harus dikontrol oleh akal, dan akal ini harus dijelaskan oleh agama. Maka Quran juga menjelaskan begitu, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka Quran itu harus kamu urai ya. Ketika kita beragama itu harus mulai sampai yatadabbarun, berasal dari kata dubur ya. Artinya mulai dari depan sampai belakang, ke depan belakang, dikaji secara komprehensif. Oleh karena itulah maka dalam kaji tasawuf dan thariqah ini orang hendaknya tidak terjebak pada syariah. Satu contoh misalnya sholat secara rukun itu kan sujud anggotanya 7 kan. Yang disujudkan itu batuk kan, 2 tangan, telapak tangan, 2 kaki, dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Ini jengkul ya, ini kening, 2 telapak kanan, 2 lutut, dan ujung-ujung daripada telapak kaki. Itu a'dha'u sujud. Tapi ingat, yang disujudkan itu bukan kening, tapi yang disujudkan dan ditundukkan adalah perutmu melalui 7 anggota itu. Melalui 7 anggota itu agar 7 anggota itu mensimbolkan sebagai simbolik terhadap nafsu yang jumlah kerjanya 7, yaitu ammarah bisu, lawamah, lalu mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, maka yang disujudkan sebenarnya perut. Yang di situ adalah nafsu, bukan batuk. Kenapa? Kalau batuk yang kamu sujudkan, batuk ini piranti rasio untuk menghidupkan akal. Kalau batukmu yang kamu gosongkan, mohon maaf ya, bukan berarti. Kalau batukmu yang kamu usuk-usuk, maka batuk mati. Ketika batuk mati, akal tidak jalan. Ketika akal tidak jalan, hati akan seolah tumpul, gitu loh, tidak tajam. Maka yang disujudkan dan ditundukkan adalah nafsumu agar rasiomu itu berjalan. Artinya apa? Batuk ini untuk memusatkan darah agar supaya terpusat kepada kening di kepala sebagai kekuatan untuk menghidupkan rasio. Agar akal kita ini menjadi cemerlang lalu bisa bekerja sama dengan hati. Karena hati itu bening murni ya toh, sofa. Lah, dia harus bekerja sama dengan akal yang cemerlang, dan akal yang cemerlang ini memerlukan energi berupa darah, support darah yang berada di pusatnya di otak. Ya. Nah, kalau otakmu itu kering dari darah, maka sulit untuk berpikir keras. Maka sujud itu diperlukan dalam rangka orang itu untuk tercegahnya dari kepikunan, sehingga kecerdasan akan terpelihara. Dan ini sangat ilmiah. Pernah diadakan di Jerman ya, seorang peneliti biologi, ahli biologi dan kedokteran, bahwa pada saat posisi sujud itu seluruh aliran darah menuju ke otak, dan itu bisa mencegah penyakit yang disebut dengan Alzheimer. Apa Alzheimer itu? Itu semacam pikun ya, kepikunan, Parkinson dan lain sebagainya. Artinya mencegah orang itu untuk mudah lupa. Kecerdasan itu sangat bergantung kepada otak. Nah, otak ini memerlukan energi berupa darah. Nah, karena dia posisinya selalu di atas, maka sekali-kali orang itu disuruh sujud agar supaya apa? Agar otaknya ini punya tenaga untuk mensupport daripada
rasional, untuk mensupport daripada akal, agar akal ini mampu bekerja sama dengan hati yang suci. Nah, itulah barangkali, maka sekali lagi, hidayah dengan pengetahuan tentang hidayah berbeda. Maka Al-Maraghi merumuskan hidayah itu ada 4, itu bukan hidayah, itu pengetahuan tentang hidayah. Kalau hidayah sendiri adalah berupa ilmu, berupa iman, berupa nikmat, berupa takwa yang ada dalam dadamu, dimiliki oleh mukmin. Artinya apa? Mukmin tidak memerlukan hidayah. Kenapa? Karena dia sudah berada di tempat. Dia sudah berada di al-muhtadi. Dia sudah bersama dengan al-muhtada. Al-muhtadi, mukmin al-muhtada, al-muhtadi huwallah wa huwal hadi, gitu kan. Ya toh? Jadi disitulah saya kira jadi kaji saya ini kaji toreko, tidak syariah. Maka sekali lagi, kalau hidayah dalam konsepsi syariah itu kan ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah. Nah, dalam konsepsi toreko, hidayah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu bagaimana kita menikmati hidayah itu, bagaimana kita mensyukuri hidayah itu. Apa hidayah itu? Kita sudah billah, kita sudah ma'allah, kita sudah ma'allah, kita sudah minallah, kita sudah fillahi ta'ala. Billahi, lillahi, alallahi, minallahi, fillahi, dan seterusnya. Bahwa itu bolak-balik, tidak masalah itu. Billahi, ilallah, minallah, ilallah, billah, ma'allah, alallah, fillah, dan seterusnya. Itu sama aja, sebenarnya sama itu. Billah itu juga ma'allah, ma'allah juga alallah, alallah juga fillah, fillah itu juga minallah, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kebersatuan totalitas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ahad, kemudian menjadi wahid, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus channel-channel, ikuti terus video yang kami share melalui channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Semoga ada guna dan faedahnya. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekarang masuki hari yang keberapa, Mah? Mulai dari Ahad kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kelima ya? Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang Kamis ya? Nah, semoga di hari kelima ini kita bisa tetap mampu menjalankan rukun puasa dengan sebaik-baiknya. Dan lebih daripada itu, kita benar-benar mampu menjalankan puasa secara substantif, yaitu mengendalikan diri kita sepanjang zaman, yang tidak hanya dibatasi oleh Ramadan saja, tidak hanya dibatasi oleh bulan Ramadan saja, tapi mengendalikan setahun penuh, yaitu disebut dengan sanah wahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.